Berikut ini adalah video bagian kedua untuk bab 5 materi SIA dengan topik fraud atau penipuan. Kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu siapa yang melakukan fraud dan kenapa fraud itu terjadi. Maka di sini yang kalian lihat adalah sebagian besar dari pelaku fraud atau penipuan itu adalah karyawan yang tidak bahagia, tidak puas dengan pekerjaannya. Nah, kemudian mereka memikirkan untuk melakukan semacam pembalasan terhadap karyawan-karyawan lainnya. Tetapi tidak hanya itu, di sisi yang lain, pelaku fraud juga bisa karyawan yang berdedikasi, bekerja keras, dan dapat dipercaya. Bahkan sebagian besar dari pelaku itu tidak punya catatan kriminal. Mereka adalah orang yang jujur, orang yang memiliki nilai-nilai tertentu, dan juga orang-orang yang sangat menghargai anggota komunitas lainnya. Atau dengan kata lain, pelaku fraud yang seperti ini istilahnya adalah orang baik yang melakukan hal yang buruk. Maka ini yang menjadi catatan bagi kalian bahwa pelaku fraud bisa saja karyawan yang memang tidak puas dengan pekerjaannya, bisa juga karyawan yang sebenarnya bekerja keras dan baik-baik saja. Nah, kalau terkait dengan fraud komputer atau penipuan menggunakan komputer, maka pelakunya itu biasanya orang-orang yang berusia muda. Kemudian mereka memiliki skill, keahlian, dan pengalaman yang lebih terkait dengan penggunaan komputer. Kenapa mereka melakukan ini? Motivasinya biasanya adalah karena rasa ingin tahu. Jadi semacam petualangan dalam hal pengetahuan terhadap komputer. Atau bisa juga dalam bentuk desire to learn how things work, atau hasrat untuk mempelajari bagaimana sesuatu itu bekerja. Serta poin yang berikutnya adalah challenge atau tantangan untuk mengalahkan sistem. Jadi biasanya kalau kalian sering baca berita tentang hacking, para hacker itu termotivasi untuk melakukan hacking karena mereka penasaran bagaimana sistem komputer itu bekerja dan apakah mereka bisa mengalahkan sistem komputer yang ada. Kemudian di poin yang ketiga dari slide ini, sebagian pelaku fraud komputer itu melihat bahwa perbuatan mereka itu hanyalah sebagai sebuah permainan, bukan sebagai perilaku yang tidak jujur. Kemudian yang lainnya lagi, pelaku fraud komputer itu tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan atau reputasi dalam komunitas hacking. Jadi biasanya di dalam komunitas ini ada sekelompok hacker, kemudian mereka akan saling bercerita pengalaman mereka apa. Nah, semakin tinggi apa yang mereka dapatkan atau hacking yang mereka lakukan, maka pengakuan itu akan semakin mudah mereka dapatkan. Nah, masih pada subtopik yang kedua, ini adalah penyebab terjadinya fraud atau penipuan, maka disebut dengan fraud triangle. Intinya penyebab fraud itu ada 3 hal, yaitu opportunity atau kesempatan, kemudian pressure atau tekanan, dan rasionalisasi. Kalau kalian lihat di slide ini, tekanan itu bisa bentuknya bermacam-macam, tekanan finansial, tekanan dalam bentuk gaya hidup atau lifestyle, kemudian emosional, kondisi industri, serta karakteristik manajemen. Itu bentuk-bentuk tekanan. Kemudian kalau opportunity atau kesempatan itu berkaitan dengan 3 hal, commit, convert, dan conceal. Commit itu berarti melakukan penipuan, kemudian conceal itu menyembunyikan penipuan yang telah dia lakukan, dan convert itu berarti mengubah bentuk penipuan yang dilakukan. Nanti akan kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Kemudian untuk yang penyebab ketiga yaitu rasionalisasi, ini berkaitan dengan beberapa hal. Ada 3 hal di sana, rasionalisasi dalam hal justification, kemudian dalam hal attitude atau sikap, serta dalam hal kurangnya integritas personal. Oke, kita mulai dari yang pertama. Penyebab fraud yaitu dari sisi tekanan atau pressure. Tadi sudah saya sebutkan di awal, ada bermacam-macam jenis pressure di sana, maka nanti silakan kalian pelajari sendiri, kalian pahami sendiri, tetapi intinya ada 6 bentuk pressure yang bisa menyebabkan seseorang melakukan fraud. Kalau employee fraud itu biasanya pressure-nya adalah financial, emotional, dan lifestyle.
Lifestyle itu misalnya di sana ada gambling habit, drug or alcohol addiction. Jadi kalau ada karyawan yang kecanduan dengan alkohol, kecanduan dengan narkotika, kemudian punya kebiasaan berjudi, maka ada kecenderungan atau tekanan untuk melakukan employee fraud. Sedangkan di sini ini adalah tekanan yang dapat mengarahkan seseorang untuk melakukan financial statement fraud. Jadi itu yang harus dibedakan. Tekanan untuk melakukan employee fraud tadi misappropriation of asset ya. Kemudian yang ini adalah tekanan untuk melakukan financial statement fraud. Financial statement fraud itu pressure-nya bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama karakteristik manajemen. Misalnya ada model karakteristik manajemen yang bisa dipertanyakan bagaimana etika manajemennya, bagaimana gaya manajemen dan lain sebagainya, itu bisa mengarahkan kepada fraud terhadap laporan keuangan. Kemudian kondisi industri, di sana misalnya yang paling atas kalian lihat adalah penurunan kondisi industri secara keseluruhan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya fraud untuk laporan keuangan. Kemudian financial itu juga muncul kembali karena financial ini juga bisa menjadi pendorong terhadap fraud atas laporan keuangan. Misalnya di bagian atas itu contoh yang paling pertama adalah adanya tekanan untuk bisa memenuhi atau melebihi ekspektasi pendapatan atau laba yang diterima oleh perusahaan. Jadi misalnya di awal perusahaan memperkirakan labanya berapa, kemudian mereka merasa bahwa itu harus segera dicapai atau syukur-syukur bisa melebihi apa yang mereka harapkan. Nah, kalau interpretasinya keliru maka itu bisa mengakibatkan menjadi peluang untuk menjadi penekan atau pressure untuk terjadinya fraud atas laporan keuangan. Dan masih banyak contoh yang lain, silahkan nanti dibaca. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp atau Moodle LMS yang ada. Kemudian komponen yang kedua dari segitiga fraud adalah opportunity atau kesempatan. Opportunity itu adalah kondisi atau situasi, termasuk di dalamnya adalah kemampuan seseorang yang memungkinkan seorang pelaku kecurangan itu untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, commit the fraud, itu berarti orang itu melakukan penipuan atau fraud. Yang kedua, conceal, tadi sudah saya sampaikan, ini berarti seseorang itu menyembunyikan fraud yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, convert, itu artinya adalah mengubah. Jadi penyalahgunaan atau pencurian aset itu diubah untuk mendapatkan keuntungan personal atau personal gain tertentu. Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk menyembunyikan fraud. Yang pertama adalah membebankan item yang sudah dicuri tadi menjadi akun biaya. Yang kedua menggunakan istilah teknis lapping scheme atau skema lapping. Kalau yang pertama, mengubah item yang dicuri menjadi biaya, itu maksudnya adalah misalnya ada karyawan yang mencuri persediaan barang perusahaan. Agar tidak ketahuan, maka jumlah barang yang dicuri dan nominalnya itu dibebankan, dijadikan akun biaya. Jadi seolah-olah ada penjualan barang atau ada biaya yang dikeluarkan atas apa yang telah dicuri oleh seseorang itu. Sementara yang kedua, lapping scheme atau skema lapping, ini intinya seperti yang tertulis di sana. Seseorang yang melakukan penipuan atau fraud akan mencuri pembayaran customer. Kemudian nanti ketika ada pembayaran dari customer berikutnya, pembayaran yang kedua itulah yang nanti akan digunakan untuk menutupi pembayaran pertama yang tadi uangnya sudah dicuri. Jadi semacam gali lubang tutup lubang, itu skema lapping. Atau kalau ingin lebih mudah dipahami bisa lihat gambar itu. Di sana dituliskan yang pertama, karyawan di bagian penjualan mencuri pembayaran customer A atau customer yang pertama. Dia simpan uangnya untuk kepentingan pribadi. Kemudian ketika ada pelanggan kedua datang dan membayar kewajiban mereka, maka si pelaku ini akan mengubah atau menggunakan pembayaran customer kedua itu untuk menutupi pembayaran customer pertama yang sudah dia curi tadi. Begitu seterusnya. Itu yang disebut dengan skema lapping.
Nah, kalau di tabel 54 ini adalah opportunity atau kesempatan seperti apa saja yang bisa memungkinkan seorang karyawan atau manajemen melakukan fraud. Maka bisa kalian lihat di sana ada dua faktor, internal control factor dan other factor. Kalau faktor yang pertama, faktor pengendalian internal, itu artinya faktor-faktor yang terkait pengendalian internal ini bisa menyebabkan adanya kesempatan untuk terjadinya fraud. Misal yang paling atas itu kita gunakan sebagai contoh ya, adanya kegagalan untuk memantau atau menerapkan pengendalian internal. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di video yang pertama, kalau perusahaan itu punya pengendalian internal tetapi tidak dijalankan, maka akan menyebabkan terjadinya fraud. Nanti silakan dibaca untuk sisanya. Kemudian faktor-faktor yang lain, misalnya transaksi yang sangat kompleks, itu juga bisa mengarah kepada fraud. Kemudian yang ketiga, rasionalisasi. Rasionalisasi ini intinya adalah biasanya pelaku itu akan menjustifikasi bahwa perilaku mereka itu bukan hal yang buruk. Maka ada 3 jenis rasionalisasi yang biasanya digunakan, yaitu yang pertama, I only took what they owed me. Artinya saya hanya mengambil apa yang memang menjadi milik saya. Itu sesuatu yang sering digunakan sebagai rasionalisasi untuk menutupi perilaku ilegal mereka. Atau yang kedua, yang paling bawah ini, getting what I want is more important than being honest. Mendapatkan apa yang saya inginkan itu lebih penting daripada berperilaku jujur. Dan yang ketiga, the rules do not apply to me. Ini mungkin sering kalian dengar, atau kalau diterjemahkan ya berarti peraturan yang ada itu tidak berlaku buat saya. Nah, itu adalah 3 jenis rasionalisasi yang bisa dan paling banyak digunakan untuk membenarkan perilaku ilegal mereka. Masih ada contoh-contoh rasionalisasi yang lain, silahkan nanti dibaca, termasuk di sana ada Robin Hood Syndrome, mengambil dari yang kaya kemudian memberikannya kepada yang miskin. Ini konteksnya adalah seseorang membenarkan perilaku tidak jujur mereka dengan alasan ini untuk hal yang sifatnya baik. Maka silahkan dipahami dan diperhatikan rasionalisasi yang muncul itu apa saja. Nah, kemudian ini teori tentang fraud dan segitiga fraud tadi. Fraud occurs when people have high pressure. Jadi ketika orang berada dalam tekanan yang tinggi, maka itu fraud bisa terjadi. Selain itu, selain tekanan yang tinggi, juga penyebab fraud adalah adanya kesempatan untuk melakukan, menyembunyikan, dan mengubah fraudnya, serta adanya kemampuan untuk merasionalisasi integritas personal. Jadi poin yang pertama ini adalah kondisi kenapa fraud itu bisa terjadi. Sebaliknya, di poin yang kedua, fraud itu akan semakin sulit terjadi kalau orang itu memiliki tekanan yang rendah, memiliki kesempatan yang kecil untuk berbuat curang, dan memiliki integritas personal yang tinggi. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah fraud? Poin yang ketiga, fraud dapat dicegah dengan mengeliminasi atau meminimalkan satu atau semua elemen fraud triangle tadi. Nah, poin berikutnya di sana disebutkan bahwa meskipun perusahaan dapat meminimalisir tekanan dan rasionalisasi serta opportunity, tetapi yang paling penting di situ adalah penerapan atau implementasi pengendalian internal yang baik. Kenapa? Karena pengendalian internal yang baik dapat meminimalkan peluang untuk melakukan kecurangan.